Hmm. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Tidak sedikit di antara netizen kaum muslimin yang menganggap kalau si Husain ini adalah pentolan Syiah atau orang-orang Syiah yang disusupi untuk membuat propaganda-propaganda busuk, jelek terhadap negara Arab Saudi. Pemikiran ini juga atau kesimpulan seperti ini juga tidak bisa disalahkan. Kalau kita ingin melihat sepak terjang si Husain ini di berbagai podcast yang dia diundang di sana, dia memang cenderung menyudutkan negeri Timur Tengah, terkhusus Arab Saudi, yang seolah-olah dia menganggap Arab Saudi itu tidak ada bantuan yang signifikan untuk menyelamatkan anak-anak kaum muslimin yang ada di Palestina. Tidak menyumbang senjata, tidak menyumbang rudal, bahkan tidak mengirim pasukan untuk berperang dengan Yahudi dan Israel. Padahal kita sudah bahas zaman Ramadan kemarin, bahwasanya apa salah Arab Saudi berkaitan dengan perang tersebut? Kan negara Arab Saudi bukan yang memulai. Bahkan kemarin fatwa Syekh bin Baz rahimahullah itu luar biasa ya. Tekanan terhadap Syekh bin Baz itu sangat luar biasa ketika beliau berfatwa kalau memang tidak memungkinkan tinggal di Palestina maka hijrah. Yang kemudian orang-orang Ikhwani, orang-orang Hizbut Tahrir, orang-orang yang berpemikiran Khawarij menganggap fatwa Syekh bin Baz ini adalah fatwa yang ngawur, fatwa yang meremehkan negara Palestina. Mereka lupa bahwasanya Makkah Al-Mukarramah lebih mulia daripada Palestina. Walaupun dua negara ini, tempat ini satu sama yang lainnya memiliki kemuliaan. Mereka lupa bahwasanya Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ya, yang tadinya Madinah bukan tempat apa-apa, tetapi hijrahnya Nabi SAW menjadikan tempat ini menjadi tempat yang mulia. Tapi Anda harus ketahui, Nabi SAW meninggalkan kota Mekah karena sebuah keadaan. Nah, seperti fatwa Syekh bin Baz dan fatwa para ulama, ketika sebuah tempat, sebuah negeri yang tidak memungkinkan seseorang itu hidup damai, hidup tentram, maka disuruh hijrah untuk meninggalkan tempat tersebut menuju tempat yang damai dan aman. Nah, ini diantara kebaikan negara Arab Saudi. Bahkan Masya Allah, betapa banyak orang-orang Palestina itu tinggal di Arab Saudi ya. Kami mendapatkan ketika ibadah haji dan umrah, mereka difasilitasi, mereka diberikan tempat untuk bisa tinggal di Arab Saudi. Belum lagi bantuan-bantuan Arab Saudi yang mereka tidak berkuar-kuar ya, sebagaimana sebagian orang baru sedikit bantuannya kepada Palestina sudah luar biasa kuar-kuarnya. Di media sosial dibicarakan, oh ini kita, padahal itu bantuan juga kaum muslimin yang hanya melalui dia. Jadi tidak salah juga kaum muslimin kalau mengatakan Husain ini adalah Syiah dengan tuduhan Syiah, karena propagandanya terhadap negara Arab Saudi menyerang terus, merendahkan negara Arab Saudi, kemudian mengangkat, memuji-muji ya Hizbus Syaitan, orang-orang Syiah yang selama ini hanyalah sebagai kedok pejuang-pejuang Islam, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang sendik yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu apakah si Husain ini memang pura-pura bodoh atau memang dia paham bahwasanya perang antara Syiah dengan Yahudi itu adalah perang yang mustahil. Perang yang tidak akan mungkin terjadi sampai kapanpun. Karena Yahudi dan Zionis, Syiah dan Zionis Yahudi ini hanyalah seperti saudara tiri. Pisau yang bermata dua, yang mereka satu sama yang lainnya sementara menampilkan opera yang sebagian orang tertipu dengan seolah-olah mereka berperang, tapi pada hakikatnya mereka sementara melakukan dagelang, menipu kaum muslimin bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memerangi Syiah. Itu tidak akan mungkin. Maka kita tidak tahu apakah si Husain ini paham keadaan seperti ini atau tidak. Ya. Karena orang-orang Syiah ini layaknya mereka seperti musuh dalam selimut. Ya, mereka senantiasa membuat propaganda ajaran-ajaran kesyirikan mereka, ajaran-ajaran nikah muta mereka, taqiyah mereka. Nah, ini dia orang yang tidak paham. Dan banyak orang tertipu dengan propaganda Syiah tersebut. Jadi tidak salah juga kalau ada kaum muslimin yang menganggap si Husain ini adalah Syiah yang berkedok,
yang ingin menjatuhkan negara Arab Saudi, tapi begitulah zaman rahmatullah. Sehebat apapun cara kaum manusia, musuh-musuh Islam, untuk merendahkan, menjatuhkan kehormatan negeri Arab Saudi, tetap tidak akan bisa. Karena sesungguhnya orang-orang Arab Saudi memiliki kedermawanan sendiri. Ini kita patut bersyukur karena andaikan mungkin ya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui negara Arab Saudi, siapa yang akan menyumbang ya bahan materi makanan yang sangat luar biasa kecuali Arab Saudi diantaranya? Siapa zaman rahmatullah? Kita yang mungkin menyumbang palingan 100.000, 200.000 disertai dengan doa, tapi lihat sumbangan Arab Saudi kepada rakyat Palestina sampai sekarang doa-doa para ulama kita kepada negeri Palestina, sumbangan-sumbangan material, makanan, minuman, kesehatan. Ya, taruhlah misalnya antum mengatakan Arab Saudi hanya bisa menyumbang kain kafan, apakah salah? Apakah salah? Ya, ketika kaum muslimin butuh dengan mayat-mayat kaum muslimin yang mati syahid di Palestina, apakah salah menyumbang kain kafan? Tentu tidak. Apa yang dibutuhkan kaum muslimin? Ini kadang nyinyir yang merendahkan, padahal dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, hanya donasi, dan donasi banyak. Donatur pun banyak kaum muslimin yang senantiasa menyalurkan bantuannya. Tanpa antum pun kaum muslimin akan menyalurkan donasi. Ya, kalau antum mau menyalurkan donasi bagi rakyat Palestina, antum arahkan ke Roja, ya. TV Roja atau asatidz yang ada di Roja, antum arahkan ke sana supaya lebih memungkinkan antum saluran donasinya antum tidak disalahgunakan. Karena sebagian orang donasi tetapi dia menggunakan donasi tersebut untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini ya yang kita menuduh, tetapi orang kalau tidak ada pekerjaan tetapnya, tidak ada bisnis tetapnya, kemudian ke sana kemari mondar-mandir, ya, jalan-jalan ke sana kemari, dari mana donasinya tersebut? Dari mana dia dapatkan harta tersebut? Jadi wajar kalau sebagian netizen menganggap kalau si Hussein ini adalah Syiah. Ya, dengan prasangka mereka, dengan bukti-bukti yang ada, dengan korina-korina yang ada, indikasi-indikasi yang ada, tidak disalahkan juga. Ya. Nah, ini kita masih tahap pembangunan Markas Tahfiz Darul Ilmi Ibnu Rabi'ah. Ini kita sementara pondasi keliling dulu. Masjid ini adalah masjid yang kita akan bangun. Rumahnya Allah ini kita akan bangun. Jadi kalau antum ingin mengeluarkan sebagian dari harta antum untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan digunakan untuk salat 5 waktu, digunakan untuk majelis ilmu, digunakan untuk tahfidzul Quran, anak-anak kaum muslimin mengaji di sini, menghafal di sini, belajar di sini, maka kami buka pintu seluas-luasnya untuk antum bisa berderma di tempat ini. 50.000 terserah antum, berapapun kemampuan antum. Alhamdulillah, ini kita arahkan bantuan kaum muslimin fokus untuk pembangunan masjid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya yang ingin berdonasi ataupun mengeluarkan sedikit hartanya untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah amal jariyah yang sangat besar ini. Jadi jangan disepelekan, membangun masjid itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tempat yang paling dicintai oleh Allah di dunia adalah masjid. Di masjid kemudian orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Ada orang awam kita bina, kita didik, anak-anak mereka kita bina, kita didik menjadi penghafal Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj yang benar, berjalan di atas keadilan. Dan ini juga nasihat yang sangat penting ya, ketika terjadi fitnah-fitnah yang seperti ini, maka menjaga lisan itu sangat lebih baik. Bersikap adil itu sangat lebih baik daripada kita harus melakukan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.